Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah musafir bagi orang yang berpuasa, atau hukum berpuasa bagi orang yang bermusafir. Di dalam Islam ada sebuah kaidah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika ada satu kesulitan, ketika ada satu hal yang memberatkan dalam melakukan sesuatu, maka akan ada kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam konteks ibadah puasa. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau kemudian dalam kondisi safar, maka dia boleh menggantinya pada hari yang lain. Allah inginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal terkait dengan berpuasa bagi orang dalam kondisi safar. Tidak kemudian serta-merta seseorang asalkan dia dalam kondisi bersafar boleh dia tidak berpuasa, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang pertama adalah berapa jarak safar yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Di sini disebutkan bahwasannya jarak safar yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sejauh jarak dibolehkannya mengqashar salat. Ya, qasr shalah ar-rubaiyah, dibolehkannya mengqashar salat yang 4 rakaat. Maka kalau kita konversikan dengan jarak di zaman sekarang, kurang lebih di angka 81 km, maka seseorang sudah boleh untuk meninggalkan atau tidak berpuasa ketika dalam kondisi bermusafir. Maka kalau ada orang misalnya dalam perjalanan yang jarak tempuhnya sudah melebihi 81 km, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, atau perjalanannya ini sudah masuk dalam kategori musafir yang diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dengan konteks berpuasa tersebut? Apakah kemudian boleh semua yang bermusafir untuk tidak berpuasa, atau ada ketentuan-ketentuannya? Yang pertama, di dalam Islam ada setidaknya 3 kondisi. Ya, para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 kondisi terkait dengan berpuasa ketika dalam kondisi bermusafir. Yang pertama adalah apabila safarnya ini yang ketika dia berpuasa membahayakan bagi dirinya, maka haram hukumnya bagi dia untuk berpuasa. Kalau ternyata dia dalam kondisi safar, dan kalau kemudian dia tetap berpuasa berbahaya bagi diri dia, maka haram baginya untuk berpuasa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu ketika disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dengan para sahabat ketika Fathu Makkah, maka ketika itu kondisi sangat panas sekali, sampai-sampai ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian mengambil air, kemudian beliau meminum air itu di hadapan para sahabat ketika itu. Sampai ketika itu para sahabat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ada mengatakan faqila lahu ba'da zalika, ada mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna ba'dhan nasi qad shama. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sebagian orang masih tetap berpuasa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaikal usah, ulaikal usah. Maka sungguhnya mereka sedang bermaksiat, maka sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Di sini dihukumi dia malah bermaksiat dengan puasanya dikarenakan apa? Ketika itu puasa yang dilakukannya bisa membahayakan dirinya. Ini yang pertama adalah haram hukumnya berpuasa ketika dengan dia berpuasa malah membahayakan dirinya. Yang kedua, ketika misalnya puasa itu memberatkannya, dalam artian tidak sampai membahayakan dirinya, tapi cukup membuat dia sulit kondisinya ketika tetap berpuasa dalam kondisi safar. Maka konteks yang kedua ini, makruh bagi seseorang tetap berpuasa ketika puasa membuatnya sulit untuk melakukan aktivitas. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sudah dijawabkan oleh Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar, kemudian tiba-tiba ada seorang yang dia pingsan, atau mungkin dalam disebutkan ada dinaungi oleh orang, ditutupi karena dalam kondisi panas orang memayunginya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada apa dengannya? Maka yang lain mengatakan, Rasulullah dia sedang berpuasa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minal birri as-shaumu fis safari. Bukanlah satu kebaikan seseorang tetap berpuasa dalam kondisi safar. Maka makna hadis ini menjelaskan bahwasannya bukanlah satu kebaikan ketika seorang dalam kondisi safar dan sulit baginya untuk berpuasa, dia tetap berpuasa karena Allah telah memberikan rukhsah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu laisa minal birri an tasumu fis safari wa 'alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum faqbaluha. Bukanlah termasuk kebaikan tetap berpuasa dalam kondisi safar, dan sesungguhnya Allah telah memberikan rukhsah, hendaknya engkau mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Ini menjadi dalil bahwasannya makruh hukumnya bagi seorang untuk tetap berpuasa ketika puasa menyulitkan baginya. Kemudian kondisi yang ketiga, di mana puasa baginya tidak membahayakannya, tidak menyulitkannya, dalam artian bagi dia sama antara puasa dan tidak puasa, maka bagi orang seperti ini ada kebebasan. Mau dia berpuasa boleh, mau dia tidak berpuasa juga maka tidak apa-apa. Satu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seorang sahabat utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami. Dia bertanya tentang an-siyam fis safari. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau maka kamu boleh berpuasa, kalau kamu mau maka kamu boleh juga untuk berbuka. Ini dalil bagi mereka yang ketika berpuasa dalam kondisi safar sama saja baginya untuk berpuasa atau tidak, dalam artian tidak membahayakan bagi dirinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah mana yang lebih afdal. Kalau bagi orang yang misalnya bagi dia sama saja mau dia berpuasa tidak berpuasa, atau bagi dia tidak ada masalah dengan tetap berpuasa ketika dalam kondisi safar, maka mana yang lebih afdal? Apakah dia memilih untuk berbuka dalam artian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau tetap memilih berpuasa? Maka saya ambil pendapat disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan yang afdal baginya adalah tetap berpuasa. Yang afdal baginya adalah tetap berpuasa dengan alasan yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpuasa dalam kondisi safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tetap berpuasa dalam kondisi safar. Maka ini bisa kita maknakan bahwasanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tetap milih berpuasa? Karena bagi Rasulullah tidak menyulitkan ketika itu. Disebutkan oleh Abu Darda, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami pernah keluar bersafar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin har, dalam satu perjalanan pada hari yang cukup panas, sampai ketika itu seseorang mereka saking panasnya meletakkan tangannya di atas kepalanya, hatta yad'u ar-rajul yadahu ala ra'sihi min syiddatil har.
Maka ketika itu tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha ketika itu. Rasulullah tetap berpuasa dan sahabat yang lain ketika itu mereka membatalkan puasa. Maka yang afdal adalah tetap berpuasa karena Rasulullah pernah melakukan ini. Yang kedua, dengan berpuasa di bulan Ramadan ini lebih afdal dikarenakan adanya kebaikan dengan berpuasa di bulan Ramadan dibandingkan dengan berpuasa dengan status qadha di bulan lainnya. Yang ketiga, bahwasanya kenapa lebih afdal berpuasa? Berpuasa ketika di bulan Ramadan itu jauh lebih mudah dibandingkan berpuasa nanti ketika orang lain sudah tidak berpuasa lagi. Nah, ini terkait dengan apakah yang lebih afdal, tetap berpuasa atau tidak dalam kondisi seseorang yang baginya sama saja antara puasa atau tidak. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, kapan seseorang baru boleh tidak berpuasa? Apakah hanya ketika sekedar dia meniatkan untuk safar saja? Contoh misalnya ada seorang dia meniatkan akan bersafar esok harinya, tetapi dia baru berangkatnya nanti misalnya ya ketika waktu zuhur. Maka hal seperti ini belum boleh seseorang untuk berbuka puasa. Belum boleh seorang untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Karena kondisi berbuka puasa terkait dengan safar yang membolehkannya adalah perbuatan, bukan hanya sekadar niat saja. Kalau baru sekedar niat maka seorang belum boleh berbuka puasa. Maka kapan dia bolehnya? Ketika dia benar-benar dalam kondisi safar. Jadi dalam artian kalau seperti itu tadi, tidak boleh dari pagi dia sudah berbuka. Ya. Kapan dia berbukanya bolehnya? Kalau memang dia benar-benar sudah kondisi safar, sudah berpergian, dia baru boleh kemudian dia membatalkan puasanya. Sehingga tidak boleh baru hanya sekedar niat, tetapi harus sudah dilakukan. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ulama sepakat dalam permasalahan ini, ittafaqal fuqaha fil musafir fi Ramadan annahu la yajuzu lahu an yubayyita al-fitra li'anna al-musafira la yakunu musafiran bin niyah. Tidak boleh dia meniatkan untuk berbuka pada esok harinya karena tidak masuk dalam konteks safar ketika baru hanya sekedar niat. Wa inna ma yakun musafiran bil amal, baru dimasuk boleh dia makan. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh dia makan dari rumah ketika benar-benar kondisinya akan berangkat. Ya, ini pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, ketika Anas bin Malik dia akan bersafar, waqad ruhilat lahu rahilah, sudah dipersiapkan bekalnya, walaysa thiyabas safar, wala bisa thiyabas safar, dia sudah mengenakan pakaian untuk bersafar, fada'a bi ta'amin fa'akala, kemudian dia memanggil atau minta untuk datangkan makanan, maka kemudian dia makan. Ini menjadi dalil bagi yang mengatakan sudah boleh ketika dia sudah benar-benar bersafar. Tapi ini hukumnya beda dengan sholat. Seorang tidak boleh mengqashar sholat kecuali dia memang sudah meninggalkan tempatnya. Tapi kalau untuk berpuasa, maka boleh dia sudah makan dari rumah ketika dia memang dalam kondisi benar-benar sudah akan berangkat memulai safarnya tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan seorang dalam kondisi safar. Sampai berapa lama dia boleh tidak berpuasa ketika dia sudah sampai ke tempat tujuannya? Maka di sini juga ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan batas waktu seorang boleh menjamak dan mengqashar salat dalam kondisi mereka sudah sampai di tempat tujuannya. Maka dari sebagian pendapat mengatakan boleh 4 hari saja, lebih dari 4 hari dia harus sudah berpuasa seperti yang lain. Di pendapat yang lain mengatakan boleh selama memang dia tidak meniatkan mukim di sana. Ya, selama dia tidak meniatkan mukim di sana. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kondisi kita sekarang ini, di mana safar tidak menjadi satu kesulitan lagi dalam beberapa kondisi. Contoh misalnya orang yang bepergian dengan pesawat misalnya, ya, atau orang yang bepergian dengan kendaraan yang nyaman sehingga tidak ada masyaqqah lagi bagi dia dalam kondisi safar ketika itu. Maka apakah boleh tetap baginya untuk tidak berpuasa? Maka para ulama mengatakan bahwasanya apa? Yang menjadi illah untuk tidak berpuasa dalam kondisi safar
adalah masafatul qasar, ya, jarak tempuhnya, bukan pada masyaqqahnya. Karena yang jadikan patokan adalah jaraknya. Sejauh ketika memang sudah mencapai jarak membolehkan untuk membatalkan puasanya, jarak dibolehkan untuk mengqasar salat, ya 81 km lebih, maka walaupun perjalanan yang ditempuhnya dengan pesawat misalnya, dengan kendaraan yang nyaman, tetap diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa walaupun tidak ada masyaqqah. Karena apa? Konteksnya adalah jarak. Dan dikarenakan juga yang namanya masyaqqah ini suatu yang akan berbeda antara orang satu dengan yang lainnya, maka akan sulit kemudian menetapkan hukum yang sama. Tapi kalau masafah, bagaimanapun seorang akan melampaui masafah yang sama. Walaupun dia naik pesawat misalnya, naik mobil, tetap akan menyampai masafah yang sama. Sehingga kalau ada orang misalnya dia sulit baginya perjalanan tapi tidak sampai masafah qasar, tetap dia tidak boleh membatalkan puasanya, karena itu tidak masuk dalam konteks dia safar. Walaupun dia sulit ketika melakukan perjalanan tersebut, tetapi tidak masuk konteks safar, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan hal ini menjadi pemahaman bagi kita semuanya terkait dengan ibadah berpuasa ketika dalam kondisi safar, karena tidak menutup kemungkinan pada Ramadan yang akan datang mungkin ada di antara kita dalam kondisi safar. Maka itulah sedikit pemahaman yang mudah-mudahan dapat menjadi bekal bagi kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.